Silakan Vidya. Ya, Vidya. Baik, iya, sebentar Bu. Ya, silakan Baik, Vidya. ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga selama perkuliahan kita dapat berfokus, jaringan internet yang lancar, dan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amal baik kita. Berdoa Amin. mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Vidya. Oke, yang pertama saya akan melihat e-learning kita. Kita Medpen. Materinya tentang oke. Penelitian kualitatif, masalah, fokus, dan judul, ya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap pertemuan gitu ya, setiap pertemuan itu Bu Nur minta untuk mengidentifikasi terkait dengan skripsi atau contoh artikel yang sudah dikumpulkan oleh setiap kelompok, gitu ya. Kalau ini misalkan adalah tentang penelitian, ada enggak yang penelitian kualitatif kelompoknya? Untuk Judul-judul contoh skripsi, kelompok. Bu, atau judul? Judulnya ada enggak yang untuk contohnya penelitian kualitatif? Ada Bu, kelompok kami Bu. Contohnya kemarin. Kelompoknya Kadek ya. Oke. Oke, karena banyak yang kuantitatif berarti ya. Berarti langsung berarti ini tidak ada tugas aja karena banyak yang kuantitatif, berarti enggak bisa untuk masalah fokus dan judulnya tentu bukan kuantitatif. Bukan kualitatif. Kalau begitu langsung interaktif dengan kelompoknya Kadek aja, nanti yang lain juga boleh memberikan respon. Oke, kelompoknya Kadek siapa aja Kadek? Kelompok saya ada saya Farizal Ahmad, Ahmad Fauzi, dan Sela Safri ya Bu. Oke. Bentar, sebenarnya ini harus kasih linknya di sini. Yang kita nggak sempat. Bentar ya. Bentar. Link URL. Link conference. Bentar, saya nyarikan ini tadi, link kita tadi. Linknya. Lupa, minta file lagi nih. Dan kita pertemuan ya. Oke, masuk ke materi.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Sudah ya? Oke. Jadi kita untuk materi pada pagi hari ini adalah penelitian kualitatif terkait dengan masalah fokus dan judul di dalam penelitian kualitatif. Beberapa pokok bahasan yang kita akan diskusikan yaitu yang pertama terkait dengan karakteristik penelitian kualitatif, proses penelitian kualitatif, masalah penelitian kualitatif, fokus dan judul penelitian kualitatif. Kita akan diskusikan ini satu persatu. Yang pertama terkait dengan karakteristik, ya, karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama settingnya atau latarnya itu adalah alamiah. Artinya apa? Di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada treatment tertentu gitu ya, tidak ada perlakuan tertentu seperti halnya penelitian kuantitatif. Jadi semuanya dilakukan secara alamiah. Alamiah itu misalkan apa? Misalkan kita penelitian mengenai proses produksi. Jadi yang dimaksud setting alamiah itu adalah misalkan kita contohnya penelitian mengenai proses produksi. Di dalam penelitian kualitatif untuk menginvestigasi atau meneliti tentang proses produksi, kita misalkan akan melakukan pengambilan data dengan cara observasi. Jadi kita langsung mendatangi perusahaan di mana kita akan meneliti, gitu ya, di mana perusahaan itu kita teliti, kemudian kita lihat proses produksinya. Kita tidak melakukan intervensi apa-apa, gitu ya, apa adanya. Proses produksi itu kita lihat apa adanya. Kita tidak mengintervensi apapun, gitu ya. Kita lihat proses produksinya, kita lihat bagaimana bahan baku itu dikirim ke pabrik, kemudian setelah baku itu sampai ke pabrik atau ke tempat produksinya itu ditimbang dulu atau apa gitu ya, setelah ditimbang dimasukkan mesin A, ditambah mesin B, mesin C dan sebagainya, kita lihat sesuai apa adanya seperti operasional pabrik sehari-hari gitu ya. Kita tidak melakukan intervensi apa-apa sebagai peneliti. Kita melakukan observasi dan mencatat apa yang kita lihat. Ini yang dimaksud dengan setting alamiah. Berbeda dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Yang settingnya gitu ya, yang settingnya berarti tidak alamiah gitu ya. Contohnya apa? Misalkan saya penelitian mengenai metode pembelajaran diskusi dan metode pembelajaran tutorial, gitu ya. Berarti saya akan membuat dua kelas, gitu ya. Dua kelas, yang satu kelas saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, gitu ya. Ada yang presentasi, ada yang sebagai pembahas, gitu ya. Ada yang sebagai audiens yang juga nanti ikut aktif di dalam diskusi ini, diskusi tersebut. Ini untuk kelas A, gitu ya, kelas A. Kemudian kelas B itu metodenya adalah tutorial, sudah dosen yang terus menjelaskan, gitu ya. Ini yang disebut settingnya sudah settingnya tidak alamiah. Karena apa? Karena kita peneliti sebagai peneliti kita melakukan intervensi. Intervensinya dalam bentuk apa? Tadi dalam bentuk bahwa kelas A itu
menggunakan metode pembelajaran diskusi. Kelas B menggunakan metode pembelajaran tutorial atau ceramah gitu ya. Berarti ada intervensi peneliti ya terhadap setting atau latar dari lingkungan penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Jadi setting itu lebih ke lingkungan di mana kita meneliti gitu ya, lingkungan di mana kita meneliti. Jadi tadi contohnya seperti itu yang berbeda antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif misalkan melihat metode pembelajaran ya peneliti ikut di dalam kelas, misalkan ya, ikut di dalam kelas, kemudian melihat proses pembelajaran itu seperti apa adanya, gitu ya, seperti apa adanya. Tidak peneliti tidak menentukan kelas A harus fokus harus diskusi, kelas B harus dilakukan tutorial, gitu ya. Kemudian nanti dibandingkan, enggak seperti itu. Kalau penelitian kualitatif ya sudah ya. Diskusi ya kita lihat saja prosesnya seperti apa. Itu yang disebut dengan yang namanya setting. Setting itu adalah lingkungan di mana kita meneliti. Kemudian yang kedua, manusia sebagai instrumen atau alat. Ini perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kalau di kualitatif, manusia kita sendiri atau pembantu peneliti atau pembantu lapangan gitu ya, yang bertindak sebagai instrumen atau alat penelitian, Jadi kita sendirilah yang melakukan pengumpulan data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Misalkan instrumennya adalah kuesioner, gitu kan? Berarti yang dipakai untuk melakukan pengumpulan data instrumennya adalah kuesioner. Kuesioner itu kan bisa disebar lewat pos, lewat WA group, lewat email gitu kan, atau lewat web gitu ya. Berarti instrumennya adalah bukan manusia. Misalkan instrumennya adalah kuesioner. Tetapi kalau penelitian kualitatif, instrumennya manusia, kita sendiri gitu ya. Tadi contohnya Bu Nur meneliti mengenai proses produksi, gitu ya, proses produksi sepatu, misalkan ya, proses produksi sepatu dimulai dari pemotongan kulit kulit sebagai bahan baku yang akan dipakai untuk membuat sepatu, gitu ya. Kemudian memotongnya, kemudian membentuk, kemudian dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Yang dimaksud instrumen manusia sebagai instrumen adalah observasi itu dilakukan oleh manusia gitu ya. Observasi dilakukan oleh manusia. Manusia itu dalam arti bisa meneliti sendiri gitu ya. Bisa meneliti sendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh peneliti untuk membantu melakukan observasi. Ini yang dimaksud dengan manusia sebagai instrumen atau alat. Kemudian contoh yang lain, misalkan kita ingin mengetahui mengenai pandangan wajib pajak terhadap teks amnesti. Pandangan wajib pajak terhadap teks amnesti. Berarti peneliti mendatangi wajib pajak, gitu ya, yang mengikuti teks amnesti, kemudian diwawancarai. Yang mewawancarai itu adalah peneliti atau orang lain yang ditugaskan peneliti untuk melakukan wawancara. Ini dilakukan oleh manusia. Inilah yang disebut dengan manusia sebagai instrumen, gitu ya. Jadi manusia sendiri, peneliti sendiri, atau orang lain yang ditugaskan untuk membantu penelitian yang melakukan pengumpulan
pengumpulan data. Jadi alatnya adalah kita sendiri, manusia, gitu ya. Untuk metodenya tentu kualitatif. Kemudian analisis datanya itu adalah induktif, gitu ya. Induktif itu berarti dari data, gitu ya, dari data yang bersifat spesifik, gitu ya. Datanya itu bersifat spesifik. Kemudian nanti kita membuat kesimpulan atas data spesifik yang kita temukan di dalam penelitian, gitu ya. Jadi datanya itu data yang spesifik, sehingga kesimpulannya merupakan analisisnya adalah analisis data induktif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang deduktif. Kalau penelitian kuantitatif itu teori konsep sudah ada, gitu ya. Teori konsep sudah ada, jadi secara umum teori dan konsepnya sudah ada, kemudian kita akan uji teori tersebut ke dalam sampel penelitian kita. Kemudian kesimpulannya, apakah teori itu yang tadi kita ambil itu teruji atau tidak dengan sampel yang kita ambil di dalam penelitian. Itu kalau penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif induktif, gitu ya. Jadi kita lihat data di lapangan dulu, gitu ya. Tadi pandangan wajib pajak terhadap kebijakan teks amnesti. Berarti kita dengarkan dulu apa kata wajib pajak terhadap teks amnesti. Setelah mendengarkan, kita bisa membuatlah sebuah konsep. Apa makna teks amnesti dalam pandangan wajib pajak. Jadi kita berangkatnya untuk penelitian kualitatif berangkat dari data, gitu ya, untuk menghasilkan sebuah konsep. Kalau penelitian kuantitatif deduktif berarti ada konsep atau teori dulu, kita uji di sampel yang kita teliti, kemudian hasilnya apakah sesuai dengan teori atau tidak, gitu ya. Jadi tujuannya adalah kalau kuantitatif untuk generalisasi, artinya bahwa apa yang kita temukan bisa berlaku untuk lingkungan yang lebih luas. Kemudian teori berasal dari data, seperti tadi yang sudah Nur jelaskan, bahwa penelitian kualitatif itu menghasilkan sebuah konsep yang kita temukan itu berasal dari data, jadi lebih spesifik, gitu ya. Kemudian penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, gitu ya. Sifat data penelitian kualitatif itu lebih pada kata-kata, gitu ya, gambar, gitu ya, kemudian situs, gitu kan, kalau itu penelitian antropologi. Sehingga untuk metodenya itu adalah ya metode deskriptif, gitu ya. Nanti untuk penjelasan mengenai data yang ditemukan itu bersifat deskriptif atau penjelasan, narasi-narasi, gitu ya. Penjelasan-penjelasan, bukan angka-angka seperti dalam penelitian kuantitatif seperti pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas mengenai analisis data kuantitatif. Kalau di dalam kuantitatif, kita menguji hipotesis. Contoh, kalau tujuannya menguji hipotesis. Misalkan hipotesis mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Berarti kita menguji secara statistik apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dan itu berupa angka-angka, gitu ya. Sehingga kita menjelaskan angka-angka tersebut. Kalau penelitian kualitatif, datanya itu kalimat, gitu ya, sebuah narasi. Misalkan ketika penelitian makna teks amnesti dalam pandangan wajib pajak, berarti maknanya adalah artinya kebijakan teks amnesti misalkan itu apakah merupakan sebuah kebijakan yang adil atau tidak, misal ya. Maknanya bahwa kebijakan teks amnesti adalah kebijakan yang cukup adil, yang itu berguna bagi negara untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga bisa meringankan negara di dalam mengumpulkan atau memenuhi APBN yang sudah ditetapkan. Misal, datanya seperti itu. Jadi datanya kan berupa kalimat, gitu ya.
kata-kata, berupa kata-kata dan yang tergabung dalam sebuah kalimat, sehingga penelitian kualitatif itu lebih sifatnya deskriptif, gitu ya, penjelasan-penjelasan, isinya itu penjelasan-penjelasan. Berbeda dengan kuantitatif yang ketika kita pengujian hipotesis, apa yang kita uji? Angka. Bagaimana cara mengujinya? Dengan statistik. Statistik itu angka. Hasilnya apa? Angka, gitu ya. Yang kita jelaskan apa? Angka. Tapi kalau penelitian kualitatif, datanya apa? Narasi, sebuah penjelasan dari informan. Atau kalau itu adalah hasil observasi, hasilnya pun juga itu adalah penjelasan dari observasi yang sudah kita lakukan, didukung dengan gambar, gitu ya, didukung dengan gambar, sehingga itu yang disebut sifatnya adalah deskriptif. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil. Lebih mementingkan proses daripada hasil, gitu ya. Kalau penelitian kuantitatif, kita akan fokus kepada hasilnya signifikan atau tidak signifikan. Tetapi kalau penelitian kualitatif, kita lebih mementingkan pada prosesnya, gitu ya, prosesnya. Bagaimana kita melakukan wawancara kepada wajib pajak untuk menggali makna teks amnesti. Hasilnya boleh berbeda-beda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Kalau penelitian kuantitatif, hasilnya diharapkan adalah signifikan, baik itu dilakukan oleh peneliti siapapun. Tapi kalau penelitian kualitatif, lebih ke prosesnya, bagaimana seorang peneliti menggali dari wajib pajak agar wajib pajak itu bisa mengungkapkan pendapatnya terkait kebijakan teks amnesti. Jadi prosesnya yang lebih dipentingkan, sehingga hasil itu bisa berbeda-beda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Kemudian yang berikutnya, batas penelitian ditentukan oleh fokus penelitian, tentu gitu ya. Yang memilih itu adalah peneliti sendiri. Batasan penelitian itu tergantung dari fokusnya gitu ya. Sama-sama meneliti misalkan mengenai tadi pandangan wajib pajak terhadap kebijakan teks amnesti. Fokusnya apa? Oh, fokusnya terkait dengan nilai-nilai keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap teks amnesti tersebut, atau fokusnya difokuskan kepada wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti, itu fokusnya, gitu kan? Jadi seperti itu, atau wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti yang berasal dari UMKM. Nah, itu seperti itu yang disebut fokus penelitian, sehingga batasannya itu ya ditentukan oleh fokus penelitian itu sendiri. Jadi sebenarnya fokus penelitian itu ya skop penelitian atau batasan penelitian. Kemudian desainnya bersifat sementara, artinya sementara itu di dalam perjalanan itu informan bisa ganti, gitu ya. Metode pengumpulan data bisa ganti, gitu ya. Kemudian mungkin juga fokus juga bisa ganti ketika fokus yang ditentukan di awal itu tidak bisa kita lanjutkan, gitu ya, tidak bisa kita lanjutkan. Misalkan tadi untuk penelitian mengenai makna teks amnesti dalam pandangan wajib pajak, di mana kita fokusnya adalah UMKM yang mengikuti teks amnesti. Nah, kebetulan ketika mahasiswa itu di dalam perjalanannya tidak punya akses gitu ya ke UMKM yang mengikuti teks amnesti, atau kesulitan mewawancarai UMKM yang mengikuti teks amnesti, apakah kita berhenti penelitiannya? Tentu tidak, gitu ya. Ketika kita di dalam mencari UMKM yang mau diwawancarai yang sudah mengikuti teks amnesti, ternyata sulit juga karena mereka semua takut untuk diwawancarai oleh peneliti. Apakah kita berhenti? Tidak, tentu kita harus mengubah fokus penelitian kita, gitu ya. Jadi desainnya sementara. Kemudian hasil penelitian dirundingkan, disepakati bersama, artinya setelah kita wawancarai, kita tulis, kemudian kita
berikan kepada informan kita hasil penjelasan kita, deskripsi kita di dalam penelitian terkait dengan wawancara yang sudah kita lakukan. Jadi apakah maknanya sama atau persepsinya sama enggak antara peneliti dengan informan. Jadi ini untuk karakteristik penelitian kualitatif. Ada pertanyaan? Coba Kadek, contoh skripsi atau artikel dari kelompoknya Kadek judulnya apa? Judulnya itu mengenai pengendalian intern bagi keamanan barang, Bu, di Pinky Aksesoris Surabaya. Oke, pengendalian intern gitu ya. Tadi yang pertama settingnya alamiah. Coba diberikan penjelasan di dalam konteks penelitiannya kelompoknya Pak Kadek. Coba jelaskan yang dimaksud setting alamiahnya seperti apa. Oh iya, itu berdasarkan di mana Kadek, lokasi penelitiannya di mana Kadek? Lokasi penelitiannya di perusahaan langsung, Bu, di Pinky Aksesoris. Ini berdasarkan jadi itu contoh skripsi, situs ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam penelitian kualitatif yang lokasi penelitian itu disebut situs penelitian, yaitu di PT apa? Disebutkan nggak PT-nya? Nama itu dia toko Pinky Aksesoris gitu, Bu. Oke, toko Pinky Aksesoris gitu ya. Itu situs penelitiannya. Kemudian yang diteliti tentang apa? Yang diteliti tentang fokus ke pengendalian intern. Oke, pengendalian intern gitu ya, pengendalian intern. Yang pertama, karakteristik penelitian kualitatif adalah settingnya alamiah. Apa yang dimaksud? Kalau begitu, contoh di dalam yang skripsi yang sudah diambil sebagai contoh tadi. Bisa menjelaskan bahwa settingnya itu adalah alamiah. Yang seperti apa setting alamiah dalam konteks penelitian tersebut. Oh ya, berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, setting alamiah itu kan dia adalah setting di mana ini tuh benar-benar terjadi dilakukan oleh manusia, begitu Ibu? Kita melakukan wawancara dan observasi. Oke, apa saya oh ya. Jadi seperti itu yang dimaksud. Silakan. Untuk apa namanya? Untuk penelitian deskripsi yang kami ambil ini memang pengambilan datanya juga memang secara observasi dan wawancara, Ibu, langsung di lokasi atau di situs penelitiannya. Oke. Jadi yang dimaksud setting alamiah itu adalah peneliti melakukan pengumpulan data apa adanya sesuai yang terjadi di dalam situs penelitian tersebut. Kalau penelitian ini tentang pengendalian intern, berarti peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan pengendalian intern yang memang berlaku di toko Pinky tersebut. Gitu ya. Peneliti tidak melakukan intervensi bahwa pengendalian intern A harus diterapkan di toko Pinky. Enggak. Tetapi apa yang sudah dilakukan toko Pinky kita potret. Gitu ya. Seakan-akan kita potret. Kalau yang disebut alamiah, ketika kita melihat pemandangan, misalkan laut, ya kita potret lautnya seperti apa. Kita tidak perlu kasih laut itu misalkan cat sehingga kita inginnya laut itu warnanya kuning. Enggak, gitu ya. Kita potret, oh laut itu warnanya biru ketika jam sekian dan sekian. Oh ketika ada matahari, kita potret, oh warnanya berubah, tidak biru seperti ketika belum ada sinar matahari. Jadi alamiah apa adanya kita potret, gitu ya. Cara memotretnya seperti apa dalam penelitian kualitatif ya dengan apa? Metode pengumpulan data, itu cara memotretnya. Bisa dengan observasi atau wawancara. Jadi yang dimaksud setting alamiah di dalam contoh penelitian mengenai pengendalian intern di toko Pinky itu artinya apa? Peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan pengendalian intern yang dilakukan atau diterapkan di toko Pinky
tersebut. Jadi peneliti tidak melakukan intervensi apa-apa, hanya memotret gitu ya. Hanya memotret. Oke. Sudah paham? Maksudnya Sudah, Ibu. setting alamnya? Sudah, Ibu, sesuai dengan fakta gitu ya, Bu. Oke, sesuai dengan kalau dalam hal ini kan pengendalian intern, berarti sesuai dengan pengendalian intern yang selama ini diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Selama apa adanya ya, gitu ya. Iya, apa adanya. Alamnya itu apa adanya, natural gitu ya, natural. Kalau contoh yang sederhana ketika natural itu misalkan Anda tidak bermake up sama sekali gitu loh, natural. Jadi wajah kita seperti apa yang natural ya kita tidak bangun tidur gitu loh. Kita bangun tidur itu memang apa adanya gitu ya. Tidak pakai bedak, tidak pakai apa-apa kan gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan settingnya itu alamiah. Jadi ketika meneliti mengenai perilaku mahasiswa ya apa adanya kita lihat dari jauh, misal gitu ya. Kita ingin melihat perilaku mahasiswa ketika antri, sekarang nggak ada antri, ketika apa ya, ketika melakukan kegiatan kemahasiswaan misalkan gitu ya, kita lihat aja dari jauh ketika ada event ke mahasiswaan seperti apa, atau ketika mahasiswa itu rapat gitu ya untuk melakukan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan seperti apa perilakunya ya, kita lihat apa adanya mereka seperti apa. Kita tidak usah menyuruh ayo yang ini A harus yang bicara B, yang di sana tidak kita skenario apa-apa gitu ya. Itu kalau penelitian kualitatif jadi apa adanya. Oke, sudah paham ya? Sekarang manusia sebagai instrumen atau alat. Tadi untuk contoh kadang anggota kelompoknya siapa aja? Ada Fahrizal Ahmad, Ahmad Fauzi, dan juga Sela Safrida, Ibu. Oke, silakan juga kasih respon gitu ya. Manusia sebagai instrumen atau alat, berarti gimana maksudnya? Maksudnya manusia sebagai instrumen atau alat itu, jadi peneliti waktu di lokasi itu kan objek penelitiannya adalah misalnya di bagian gudang, kan itu apa namanya, sistem pengendalian intern terhadap keamanan barang dagangan. Otomatis orang-orang yang di gudang itu, manusia yang di gudang itu sebagai alat untuk menjalankan sistem pengendalian intern itu biar berjalan lancar gitu, Bu. Oke. Kelompok Fahrizal, Ahmad Fauzi. Kelompokmu Ahmad Fauzi ya, selain Fahrizal? Iya, Kadek? Fahrizal, terus Ahmad Fauzi? Benar, Bu. Benar, Bu. Ada Ahmad Ya. Fauzi dan Oke, Sela Ahmad Safrida. Fauzi. Coba kasih respon seperti apa yang disampaikan Fahrizal. Seperti itu, manusia sebagai instrumen atau alat, bahwa artinya alatnya adalah bagian gudang sendiri, bagaimana agar pengendali intern berjalan lancar, seperti itu atau bukan maksudnya manusia sebagai alat? Ya, Ibu, manusia sebagai alat untuk penelitian, Bu. Apakah seperti yang disampaikan oleh Fahrizal? Menurut saya seperti itu, Ibu. Oke. Kelompok satunya siapa, anggota satunya, Kadek? Saya, Ibu. Siapa? Sela. Era? Iya, Bu, Sela. Ya, Sela. Oke, Sela. Sama apa yang dimaksud manusia sebagai instrumen, Sela? Iya, Ibu. Sama seperti apa yang dijelaskan oleh Rizal, Ibu. Oke, Kadek? Iya, Bu. Sama? Kurang lebih Yang sama. dimaksud manusia sebagai alat, berarti manusia yang dimaksud di sini manusia siapa? Kalau tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Fahrizal kan manusia itu ya bagian gudang itu gitu. Manusia di sini siapa? Bagian gudang atau yang lainnya? Berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, manusia sebagai alat di sini adalah manusia atau penelitinya yang turun untuk Iya, jadi melakukan penelitinya wawancara. yang dimaksud manusia, bukan bagian gudangnya yang sebagai alat. Bagian gudangnya itu sebagai subjek penelitian. Ya.
alat untuk pengumpulan datanya kita sendiri, peneliti, mahasiswa sendiri kalau itu skripsi, atau orang lain yang membantu peneliti gitu ya. Misalkan Bunur melakukan penelitian, Bunur tidak sempat melakukan wawancara, tapi Bunur mempunyai pembantu peneliti untuk melakukan wawancara gitu ya. Jadi ini yang dimaksud apa? Manusia sebagai alat atau instrumen, bukan bagian gudangnya yang sebagai alat agar pengendalian intern berjalan lancar loh ya. Kalau agar pengendalian intern berjalan lancar, settingnya udah bukan alamiah lagi, karena kita kan memaksa bagian gudang untuk melakukan sesuatu sehingga pengendalian internnya menjadi lancar gitu kan. Kalau itu settingnya udah bukan alamiah. Kalau alamiah ya kita lihat aja bagian gudang itu ketika ada barang masuk, ketika mau mengirim barang, apa sih yang dilakukan ya kita lihat gitu kan. Itu setting alamiah. Manusia sebagai alat ya kita sendiri yang melihat, kita sendiri yang melakukan observasi untuk mengetahui, mengambil data mengenai bagaimana sih alur pengendalian intern terkait dengan persediaan. Kemudian kalau nggak cukup, kita observasi, ya kita wawancara ke bagian gudang tersebut. Misalkan ketika akan pengiriman barang, mengapa itu harus formulirnya rangkap 4, gitu kan? Nah, itu contoh ketika yang maksud manusia sebagai instrumen, bukan bagian gudangnya loh ya yang sebagai instrumen, tapi manusia sebagai instrumen. Bu, saya izin Ah. bertanya. Oke, Farizal. Kalau maksudnya manusia sebagai instrumen ini maksudnya adalah si peneliti di karakteristik penelitian kualitatif ini, apa bedanya sama yang di penelitian kuantitatif, Bu? Kan di penelitian kuantitatif yang melakukan penelitian ya juga manusianya. Iya, tapi kan ada instrumennya. Misalkan instrumennya apa? Kuesioner, gitu kan? Kuesioner itulah yang artinya yang akan kita pakai untuk mengambil data. Kalau manusia di dalam penelitian kuantitatif kan hanya ini toh, artinya menyebar kuesioner bisa. Tapi ada alatnya. Alatnya apa? Kuesioner. Ya, jawaban kuesioner itu kan berarti artinya yang berhubungan langsung dengan responden itu kan kuesioner. Oh, jadi perbedaan antara instrumen di penelitian kualitatif sama kuantitatif itu adalah si manusianya ini turun langsung ke objek penelitiannya gitu ya, Bu? Iya. Kalau di kuantitatif kan instrumennya itu misal kuesioner. Ya, kuesioner itu yang artinya interaksi langsung dengan ini loh ya, responden gitu kan. Respondennya kan menjawab kuesioner bukan melalui kita, tapi silahkan jawab melalui kuesioner. Alatnya itu kuesioner gitu ya. Kalau wawancara kan alatnya kita sendiri yang mendengarkan gitu kan. Hasilnya kita catat. Kalau penelitian kuantitatif ya silahkan jawab melalui kuesioner gitu kan. Pengumpulan kuesioner boleh tidak melalui manusia, boleh melalui pos, boleh melalui email gitu kan. Boleh melalui Google Form langsung masuk ke email kita. Jadi yang interaksi langsung dengan objek penelitian atau subjek penelitian itu ada perantaranya, yaitu alat itu. Alatnya apa? Bisa kuesioner. Itu ya. Oke, Pak Rizal, sudah jelas? Ya, Bu, sudah jelas. Oke. Kemudian analisis datanya induktif. Kalau di induktif contoh dalam penelitian tadi pengendalian intern di toko Pinky ya sudah, kita datanya itu ya toko Pinky tersebut gitu ya. Tidak kita nanti yang toko yang lainnya seperti ini, enggak. Kita khusus di toko Pinky ini yang dilakukan oleh toko Pinky. Apakah toko yang lainnya seperti itu? Bukan, tidak. Kita tidak bisa mengatakan toko yang lain melakukan seperti ini kalau kita penelitian kualitatif. Ini khusus hasil dari toko Pinky, penelitian toko Pinky, gitu ya. Sehingga ketika kita menghasilkan pengendalian intern, itu ya khusus toko Pinky tersebut. Kita tidak bisa mengatakan toko yang lain juga seperti ini, gitu ya. Tapi kalau
penelitian kuantitatif bisa kita meneliti mengenai kinerja pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham untuk perusahaan manufaktur. Kita ambil sampel ada beberapa ini stratifikasi gitu ya. Ada yang namanya manufaktur itu food and beverage, kemudian rokok, farmasi dan sebagainya. Kita ambil sampel beberapa dari masing-masing kelompok. Tapi ketika hasilnya itu adalah signifikan, ada pengaruh antara kinerja keuangan dengan harga saham, kita bisa mengatakan bahwa secara umum di industri manufaktur ada pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan dan harga saham. Tetapi ketika kita melakukan penelitian pengendalian intern di toko Pinky, hasilnya kita tidak bisa mengatakan misal hasilnya di toko Pinky ada kelemahan mengenai pengendalian intern adalah A, gitu ya. Tidak ada penomoran terhadap dokumen itu tidak dilakukan dengan urut, gitu ya. Kemudian persetujuan tidak dilakukan oleh pihak yang tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang ketika akan misalkan mengirim barang. Apakah yang seperti itu juga berlaku di tempat lain? Enggak, gitu ya. Khusus ini adalah hasil penelitian kita di toko Pinky. Tidak bisa kita mengatakan oh di toko yang lain seperti ini. Nah, ini perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kita tadi kalau kualitatif dengan sampel yang sudah kita ambil 50, kita bisa mengatakan secara umum kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Tapi ketika kita penelitian kualitatif, pengendalian intern di toko Pinky ya ini kelemahan dan kelebihan pengendalian intern khusus di toko Pinky, bukan juga kita tidak bisa mengatakan ini juga berlaku di toko-toko yang lain. Nah, ini yang maksudnya yang teori berasal dari data, sifatnya induktif. Induktif itu artinya kita mengambil kesimpulan dari data yang ada. Kalau kuantitatif teorinya ada dulu, kita uji dalam sampel, sampelnya bisa kita generalisasi ke dalam skop yang lebih luas. Oke, kemudian kalau desain juga demikian. Desainnya sementara kalau penelitian untuk kuantitatif, kalau kuantitatif, kalau kualitatif ketika kita sudah proposal itu sebenarnya sudah 60% lebih selesai gitu kan, karena sudah sifatnya tetap gitu ya. Ketika kita menentukan sampel ya itu nanti yang akan kita lakukan. Belum tentu kalau itu ada penelitian kualitatif gitu kan. Misalkan tiba-tiba pemiliknya yang akan diwawancarai di toko Pinky meninggal gitu kan. Sehingga wawancara dengan siapa? Nah, seperti itu. Tiba-tiba toko Pinky kebakaran. Lah, berarti kan kita nggak bisa karena orangnya lagi kalut, nggak bisa kita wawancarai gitu kan. Oh, berarti harus pindah. Seperti itu ya. Jadi itu untuk yang maksudnya desain bersifat sementara. Oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah terkait dengan proses penelitian kualitatif. Yang pertama adalah ada tahap orientasi atau deskripsi, tahap reduksi atau kita memfokuskan, kemudian tahap seleksi. Kita akan Oke, proses yang pertama orientasi atau deskripsi. Terkait dengan skripsi, gitu ya. Ini penting, gitu ya, penting untuk tahap orientasi atau survei pendahuluan. Tadi contohnya adalah akan meneliti mengenai pengendalian intern di toko Pinky. Sebelum kita menulis proposal, ini perlu yang namanya tahap orientasi, yaitu apa? Kita melakukan survei pendahuluan. Yang pertama, cukupkah kita punya akses di toko Pinky? Karena penelitian kualitatif itu kita akan masuk ke situs penelitian. Masuk itu dalam arti melakukan observasi dan mewawancarai orang informan yang kita
kita tuju. Oleh karena itu kita sangat penting melakukan orientasi atau survei pendahuluan. Yang pertama kita tentu akan kalau ini adalah penelitian kualitatif, yang sangat penting kita perhatikan adalah kita punya cukup akses di situs penelitian yang kita tuju. Ketika Anda tidak mempunyai kenalan sama sekali di Tokopinki, itu akan sulit melakukan penelitian kualitatif. Sehingga kalau Anda memutuskan meneliti kualitatif, carilah tempat-tempat di mana Anda sudah kenal. Anda ingin meneliti di sebuah tentang pertanggungjawaban keuangan desa, di desa tertentu, di desa A. Pastikan Anda bisa mengenal Pak Lurahnya atau sekretaris desanya untuk bisa melakukan penelitian ini. Kemudian kalau tidak kenal gimana? Ya Anda harus cari orang untuk mengenalkan, gitu ya, atau pindah ke desa lain yang Anda sudah kenal. Tadi untuk pengendalian intern, waduh, nggak kenal sama sekali, tidak punya kenalan sama sekali perusahaan, gitu ya. Yang harus Anda lakukan apa? Cari teman, saudara, atau siapapun yang bisa mengenalkan Anda ke perusahaan, di mana nanti Anda bisa melakukan penelitian mengenai pengendalian intern. Oke, guna kenalan untuk bisa akses masuk ke dalam perusahaan tersebut. Kemudian sudah punya kenalan, berarti kita harus ngobrol-ngobrol dulu, gitu kan? Kenalan, ngobrol-ngobrol dulu, menyampaikan kita akan melakukan penelitian, data yang kita akan mengambil data dengan observasi dan wawancara, kita akan tanya-tanya tentang pengendalian intern. Mereka keberatan atau tidak, gitu ya. Mereka keberatan atau tidak. Tentu kalau mereka keberatan ya harus berhenti, jangan melanjutkan meneliti tentang pengendalian intern di perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau tidak boleh ambil datanya? Ya silakan Anda ini boleh tetap di perusahaan tersebut dengan diskusi dengan pemiliknya atau orang yang kita kenal. Artinya apa yang menjadi permasalahan kalau itu Anda ingin memecahkan permasalahan, gitu ya. Apa yang menjadi permasalahan di perusahaan tersebut yang bisa kita bantu untuk memberikan rekomendasi melalui hasil penelitian, ya. Misal ada permasalahan terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan. Oh, itu. Kalau begitu Anda harus menyampaikan bahwa ini yang akan kita teliti, gitu ya. Akan kita teliti. Jadi kita akan meneliti proses penyusunan laporan keuangan di perusahaan itu seperti apa, siapa saja yang terkait, sistemnya bagaimana, kemudian kenapa selama ini penyelesaian laporan keuangannya itu selalu terlambat, gitu ya. Ketika pemilik tidak berkeberatan terhadap apa yang kita teliti, ya sudah kita putuskan untuk meneliti perusahaan tersebut. Ya, ini pentingnya tahap orientasi atau deskripsi. Jadi ini penting. Jadi jangan memaksakan masalah yang Anda bawa melalui proposal ke sebuah perusahaan. Tapi mulailah dari masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. Gitu ya. Kalau itu Anda ingin memecahkan masalah, tapi kalau hanya ingin memotret saja, gitu ya. Memotret saja itu artinya Anda untuk pengendalian intern ya ingin tahu saja pengendalian intern di sana prosesnya seperti apa, mekanismenya, SOP-nya, orang-orang yang mengerjakan, kemudian tingkat wewenangnya seperti apa, hanya ingin dipotret, nggak apa-apa, meskipun itu tidak menjadi sebuah permasalahan di perusahaan tersebut. Tapi akan lebih baik kalau kita berangkat itu dari permasalahan sebuah perusahaan, sehingga hasil penelitian kita itu nanti bisa digunakan menjadi salah satu saran untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kalau memang
tidak ada permasalahan, ya boleh kita memotret saja gitu ya, memotret saja sehingga dari potret itu nanti kita bisa melakukan kajian apakah ada kelemahan atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan tahap orientasi. Kalau Anda penelitian skripsinya berbasis masalah, orientasilah ke perusahaan-perusahaan untuk menggali permasalahan. Saya kira itu sudah Anda lakukan ketika KKN, benar kan? Betul, Anda KKN kan sudah yang namanya melakukan tahap orientasi sebenarnya. Kadek kemarin cerita kan? Ya, Kadek. Benar, Bu. Ya, apa kemarin kan sudah menggali masalah toh? Ya, Bu. Ya, apa kemarin yang sudah diceritakan masalahnya? Ada beberapa masalah, Bu, di UMKM. Nah, kita kan per divisi. Jadi untuk saya sendiri divisinya itu distribusi pemasaran. Misalnya tentang mengenai kemasan, untuk mempermudah pemasarannya, kemudian juga perluasan lingkup pemasaran. Dan masalah di kemarin itu memang kemasannya itu yang pertama belum memiliki identitas. Terkecil logo gitu, Bu, lingkupnya. Jadi kami buatkan logo, kemudian juga dia belum punya konten untuk diposting di sosial media, karena sekarang kan perluasan lingkup pemasaran salah satu yang terbesar itu melalui media sosial. Jadi kami bantu buatkan konten berupa foto dan video, kemudian juga kami bantu mengenai cara untuk membuka perekrutan agen reseller seperti itu, Ibu. Tapi ini saya belum follow up lagi, Bu, apakah sudah mendapatkan reseller dan apakah sudah konsisten untuk melakukan perekrutan tersebut. Tapi kemarin kami sudah bantu begini caranya, Bu. Kemudian kami bantu membuatkan seperti teksnya atau caranya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mau buka itu yang dikatakan ini yang dijelaskan tuh detailnya. Apa yang didapatkan reseller kalau misalnya join sama Ibu seperti itu, Ibu. Oke, jadi misalkan, jadi terkait dengan peningkatan omset ketika ini adalah akuntansi gitu ya. Sebenarnya kalau permasalahan yang terjadi itu akan lebih baik kalau diselesaikan multidisiplin gitu ya. Artinya ketika kita mengatakan perekrutan reseller itu tentu tidak terlepas dari nanti pembagian omset gitu kan. Pembagian ke omset itu adalah disiplin ilmu akuntansi, tapi gimana kalau merekrut reseller itu adalah bidang ilmu manajemen pemasaran gitu ya. Kalau di sini terkait dengan logo gitu aja ya. Logo, belum punya logo. Kita menentukan mendesain logo itu tentu harus melakukan penelitian gitu ya. Kalau itu logo itu biar bisa benar-benar menjadi branding gitu ya, menjadi branding yang unik dari UMKM tersebut gitu ya. Artinya membuat logo itu tidak sekedar membuat logo ada tulisannya, ada gambarnya gitu ya. Tapi tentu membuat logo yang baik itu kan melalui sebuah penelitian gitu ya. Kalau ini sih bukan bidang kita gitu ya, bukan bidang kita. Tetapi akan dihasilkan logo yang ini artinya yang bisa menampilkan keunikan gitu ya, keunikan dari perusahaan ketika logo itu didesain dengan cara dilakukan riset gitu ya, riset dulu gitu. Tapi ini bukan bidang kita, apakah bagaimana cara melakukan riset untuk menghasilkan logo yang unik di dalam perusahaan. Anda masih ingat beberapa perusahaan besar itu ketika akan menciptakan logo baru itu prosesnya panjang gitu ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang itu dikompetisikan gitu ya, dikompetisikan. Tapi ketika menghasilkan sebuah logo itu tentu bukan proses sekedar membuat gambar dan tulisan, tapi bagaimana gambar dan tulisan itu mencerminkan perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Ini juga memerlukan penelitian. Artinya ketika kita mengatakan UMKM-nya Kadek misalkan Jenang Ketan itu kita harus melakukan survei dulu gitu ya ke masyarakat, ke customer. Ketika artinya mendengarkan produk Jenang Ketan apa yang terbayang di benaknya gitu ya. Artinya gambar apa gitu kan.
gambar apa yang terbayang di benak customer atau konsumen, sehingga ini menjadi nanti salah satu bahan pertimbangan kita di dalam mendesain logo gitu ya. Itu contoh kalau bahwa logo itu perlu juga didesain melalui sebuah penelitian. Kemudian terkait dengan yang kadek tentang reseller, tentu kan ada pembagian omset gitu ya. Artinya pembagian omset ini yang sesuai gitu ya, yang pas sehingga bisa memotivasi para reseller untuk join, itu tentu juga harus dilakukan secara tepat gitu ya. Secara tepat itu apa? Ini perlu juga dilakukan penelitian. Apa penelitiannya? Survei dulu ke reseller beberapa produk. Berapa persen mereka mendapatkan bagian. Gitu ya. Sehingga dari beberapa hasil survei di beberapa produk nanti gitu kan, terutama produk-produk yang menjadi kompetitor ya. Kalau itu jenang ketan kan berarti itu produk makanan ringan toh, makanan ringan. Berarti kita surveinya ya ke makanan ringan. Jangan survei ke fashion. Nanti enggak artinya bukan dalam lingkupnya gitu ya. Jadi tadi kadang sebenarnya bagus juga, artinya bagaimana agar bisa artinya gini, penetapan sharing omset gitu ya di sebuah UMKM yang itu bisa meningkatkan jumlah reseller gitu ya, meningkatkan jumlah reseller. Bagaimana ini penetapan sharing omset itu dilakukan dan berapa dibanding berapa. Untuk menentukan berapa dibanding berapa itu kan harus dasarnya. Kalau dasarnya riset, itu berarti kita harus lakukan survei, gitu ya. Survei. Karena ini survei mungkin bisa kualitatif bukan kuantitatif. Kalau kualitatif kita harus berarti ownernya kan, owner dari kompetitor makanan, berarti kan untuk lingkupnya kan makanan ringan gitu ya. Jadi kita harus wawancarai pemilik. Kenapa misalkan ada yang 40 reseller, 60 pemilik gitu kan. Ada yang 30, 70, 20 dan macam-macam lah nanti hasil penelitian. Kemudian kita kalau ini penelitian kualitatif ya, kita gali kepada pemilik tersebut sehingga mereka memutuskan untuk pembagian sharing profitnya seperti itu. Apa pertimbangannya? Gitu ya. Apa pertimbangan dari bermacam lagi. Kemudian dari bermacam hasil wawancara tadi silakan lakukan kajian, baru kemudian kita bisa memberikan rekomendasi. Itu kalau berbasis masalah penelitian masalah, gitu ya. Tapi yang diharapkan sekarang di Dikti itu adalah hasil-hasil penelitian berbasis masalah, sehingga kita sebagai akademisi atau di perguruan tinggi itu diharapkan mempunyai kontribusi yang besar untuk membantu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam berbagai bidang. Kalau kita di akuntansi itu masuk ekonomi dan bisnis, berarti kita ya harus bisa menghasilkan penelitian yang itu bisa membantu memecahkan permasalahan perekonomian di dalam masyarakat. Contoh tadi kadek, kalau untuk UMKM jenang ketan bagaimana bisa menentukan sharing profit yang bisa memotivasi reseller untuk join. Gitu ya contohnya. Oke, contoh yang lain selain kadek kan semuanya ini hampir semua ikut KKN toh? Ikut KKN? Semuanya. Iya, Bu. Iya, ayo silakan yang lain. Penggalian masalah. Kalau bagi saya kan dari divisi legalitas. Nah, itu tuh dari hari pertama itu kita itu semua kelompok itu mulai mewawancara gitu terkait data-data yang diperlukan gitu, Bu. Misalnya data-data pribadi, terus data-data UMKM apa yang diperlukan. Habis gitu kalau misalnya masalah yang saya temukan di divisi legalitas itu sudah punya nomor induk berusaha, itu kan salah satu bentuk legalitas ya, Bu. Nah, cuman belum diperbarui ke versi yang terbaru. Habis gitu juga ngurus sertifikat halal. Terus habis itu sama ngurus
PIRT. PIRT itu sejenis legalitas untuk apa namanya produk pangan gitu, pangan rumah tangga gitu Bu. Ya, oke. Jadi itu misal menguruskan sertifikat halal itu kan ada biayanya gitu. Biayanya mahal nggak, Pak Rizal? Kalau untuk apa periode sampai 30 Juni ini tidak dipungut biaya apa-apa Bu. Untuk prosesnya sendiri paling cepat 3 bulan. Jadi cukup upload dokumen. Iya, jadi tugas kami sekelompok itu cuman membantu pengumpulan data sama pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk ngisi formulir sertifikat halal, Bu. Nanti kan cuman 10 hari di sana kan nggak nutut, Bu. Jadi dilanjutkan sama orang dari sertifikat halalnya langsung. Berapa waktu sudah berhasil kamu bantu upload untuk ngisi formulirnya? Udah 2 UMKM, Bu. Jadi setiap kelompok itu dapat bagian rata-rata semuanya 2 UMKM sih. Lama berarti ya kan 10 hari hanya dapat 2 UMKM untuk isi formulirnya. Iya Bu, tapi formulirnya sendiri itu ribet Bu. Ada banyak dokumen yang diperluin. Jadi satu formulir itu ada 42 halaman. Oh, ya. Oke, jadi itu ya mungkin gini, kalau itu adalah UMKM-nya banyak yang belum mempunyai sertifikat halal, berarti kan harus kita kalau penelitian ya, kalau itu riset gitu ya, kita bisa melakukan penelitian bagaimana kita bisa membuat model pengurusan sertifikat halal gitu kan, yang sederhana untuk mempercepat pengembangan UMKM misalkan seperti itu gitu kan. Artinya bagaimana kita apakah UMKM itu dikumpulkan di apa ya, itu bagaimana kita nanti bisa melakukan ini, artinya kalau melakukan penelitian untuk menghasilkan modelnya seperti ini yang paling cepat gitu. Jadi kalau 10 hari hanya 2 UMKM dengan berapa mahasiswa, Pak Rizal? Kami sekelompok ada 8 orang. Cuman di hari kedua itu satu anggota kelompok kami itu ke Surabaya, soalnya ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi sisa 7. 7 dalam waktu 10 hari kan hanya menghasilkan 2, berarti kan cukup panjang juga gitu kan. Maka ininya artinya cukup panjang juga waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat halal tersebut. Tentu kan harus ada memanajemeni gitu loh. Ini artinya kita bisa di dalam melakukan penelitian itu adalah bagaimana kita bisa memanajemeni para UMKM tersebut, membuat sebuah model pengurusan sertifikat halal yang cepat gitu ya, yang cepat, dan intinya bagaimana kita membuat model pengumpulan data ini dilakukan dengan cara seperti apa koordinasinya gitu ya. Ini kalau artinya kalau penelitian kita berbasis masalah, jadi orientasinya itu adalah orientasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Tentu kalau kita bidang ilmu akuntansi ya silakan orientasi itu ya orientasi terkait dengan masalah-masalah akuntansi. Gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih seumpama ada diperbolehkan untuk skripsi multidisiplin itu lebih bagus gitu ya. Misalkan tadi untuk legal ini kan berarti harus ada mahasiswa fakultas hukum gitu kan. Kemudian ada administrasi, bagaimana artinya membuat model pengurusan yang cepat itu kan berarti itu artinya administrasi gitu ya, ilmu administrasi atau manajemen. Oke, itu adalah tahap orientasi. Kemudian ada tahap reduksi atau fokus gitu ya. Dari semua permasalahan tadi misalkan KADE itu kan ada berbagai masalah. Ketika kita hanya fokus untuk bidang akuntansi, mana yang akan kita teliti? Nah, tadi kan ada macam-macam, belum ada logo, belum ada website, kemudian setelah didesainkan website, kemudian muncul permasalahan belum ada reseller gitu kan. Nah, dari seluruh permasalahan itu kita reduksi. Reduksi itu kita namanya reduksi itu kan pengurangan ya. Misalkan ada 10 item kita coret.
Oh, ada 3 besar. Yang paling penting, 3 besar yang penting. Dari 3 besar kan kita hanya akan fokus pada satu penelitian. Mana di antara 3 besar itu yang menjadi fokus? Contoh tadi kadek ada banyak permasalahan, reduksi menjadi terkait dengan reseller, reduksi lagi terkait dengan penetapan bagi hasil atau sharing profit. Jadi fokusnya itu adalah membuat gitu ya, membuat model penetapan sharing profit bagi UMKM yang memenuhi misalkan nilai keadilan dan seterusnya gitu ya. Ya disebut fokus itu seperti itu. Dari banyak masalah kita fokus. Oh, masalahnya tentang reseller. Reseller apanya? Kalau rekrutmennya jelas dong bukan akuntansi. Cara merekrut itu kan bukan akuntansi gitu ya. Tapi akuntansi ada di mana? Tentu kalau akuntansi kita kan ada di keuangannya gitu ya. Keuangan apa ya? Berarti kita bagaimana membuat model pembagian sharing profit yang bisa meningkat, memotivasi reseller untuk bergabung dan memenuhi asas keadilan. Misal gitu ya, itu yang disebut fokus gitu ya. Kemudian tahap seleksi berarti kita menyeleksi dari fokus tersebut apa yang harus kita lakukan, kita seleksi informan kita dan seterusnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah masalah terkait penelitian kualitatif, gitu ya. Masalah bisa ada 3 jenis masalah ini ya. Masalah bersifat tetap, ada masalah yang bersifat tetap. Masalah yang berkembang setelah peneliti memasuki lapangan penelitian. Masalahnya 1, kemudian berkembang menjadi 2. Atau masalah yang berubah total, diganti setelah peneliti memasuki lapangan penelitian, gitu ya. Kalau penelitian kuantitatif, hampir secara umum masalahnya bersifat tetap. Kalau kita masalahnya adalah ingin menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham, ya akan seperti itu. Mulai dari awal proposal sampai nanti hasil. Akan seperti itu, gitu ya masalahnya, karena sudah jelas dan data karena dokumentasi kan datanya ada di internet, tidak dipengaruhi oleh keberadaan manusia gitu ya, sehingga data pun juga bersifat tetap kalau penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif ada 3 macam seperti ini untuk permasalahan. Bisa bersifat tetap dari awal sampai kesimpulan sampai akhir sampai laporan penelitian, masalah yang diteliti tetap seperti itu. Misal tadi Bu Nur ingin menggali makna kebijakan teks amnesti dalam pandangan wajib pajak. Mulai awal sampai akhir tetap seperti itu karena Bu Nur tidak menghadapi kendala apapun di dalam menyelesaikan penelitian ini. Bu Nur dengan mudah bisa mengakses wajib pajak baik yang mengikuti teks amnesti maupun yang tidak mengikuti teks amnesti, gitu ya. Sehingga penelitian itu bisa kita selesaikan dengan baik. Tadi misalkan Kadek meneliti tentang model penetapan sharing profit, ingin melakukan survei penelitian, gitu ya. Kalau survei itu berarti kuantitatif, kita hanya kasih kuesioner aja. Tapi kalau kualitatif berarti Kadek harus mencari pemilik-pemilik dari beberapa produk sejenis yang menjadi ini ya pesaing dari jenang ketan tersebut untuk dilakukan wawancara untuk menggali alasan mereka menentukan sharing profit seperti yang sekarang dilakukan, sehingga ini menjadi masukan bagi menjadi data penelitian sehingga kita bisa merekomendasi model sharing profit yang bisa memotivasi reseller untuk join, gitu ya. Itu kalau dari awal sampai akhir, oh gampang, tidak ada kendala. Menemukan pemilik produk UMKM tidak masalah. Kemudian mereka kita wawancarai juga bersedia dengan senang hati. Kemudian ketika kita wawancarai mereka juga terbuka, terbuka untuk memberikan solusinya, menjelaskan
alasan-alasannya gitu berarti tidak ada kendala. Kalau seperti ini masalahnya bersifat tetap dari awal sampai akhir. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah masalah yang berkembang setelah peneliti memasuki lapangan penelitian gitu ya. Masalahnya berkembang gitu ya. Ya masalahnya hanya satu, kemudian berkembang menjadi dua dan seterusnya. Misalkan ketika kita meneliti mengenai perilaku mahasiswa ketika melakukan kegiatan gitu ya, melakukan kegiatan. Kemudian ketika kita memasuki lapangan ternyata di dalam perilaku mahasiswa itu salah satunya ternyata ketika mahasiswa itu yang kita dapatkan adalah ada konflik di dalamnya gitu ya, ada konflik. Kemudian kita menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana mahasiswa itu bisa menyelesaikan konflik gitu ya, menyelesaikan konflik di dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan. Itu contoh kalau kita masalahnya bisa berkembang. Terkait dengan misalkan tadi penelitian tentang pengendalian intern gitu ya, pengendalian intern. Kalau masalah bersifat tetap berarti mulai awal sampai akhir kadek bisa dengan mudah, kelompoknya kadek bisa dengan mudah memotret penerapan pengendalian intern di perusahaan tersebut. Mulai awal sampai akhir nggak apa-apa, semuanya diberikan secara terbuka, tidak ada kendala untuk wawancara dengan orang-orang terkait, kalau dengan kepala bagian akuntansi, dengan misalkan kalau itu adalah manajer keuangan, ada pemilik, kita wawancaranya tidak mengalami kendala. Ketika kita melakukan observasi, misalkan observasinya dalam bentuk kita ingin duduk di situ gitu ya, kita ingin duduk di perusahaan itu selama 1 minggu, diizinkan ya, diizinkan. Jadi kan tidak ada kendala gitu ya kita di dalam menggali data. Jadi kalau seperti ini masalah bersifat tetap. Kemudian yang berikutnya masalah berkembang setelah peneliti memasuki lapangan penelitian. Tadi misalkan untuk pengendalian intern gitu ya, pengendalian intern. Di dalam pengumpulan data, misal ketika observasi, gitu ya, kita observasi, ternyata kelompoknya kadek itu menemukan kok beberapa orang itu misalkan melakukan kecurangan, gitu ya, melakukan kecurangan. Nah, akhirnya penelitian bisa berkembang, gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana pengendalian intern itu bisa mengurangi kecurangan keuangan, gitu ya, karena di dalam pengumpulan data ternyata ketika kita melakukan observasi ya, diam di perusahaan tersebut di beberapa bagian melihat perilaku dari para karyawan tersebut, kok kita melihat adanya indikasi adanya kecurangan gitu ya, kecurangan. Oleh karena itu masalah kita bisa kembangkan yaitu terkait dengan ini artinya selain memotret pengendalian internnya, kita juga ingin membuat atau artinya mendesain gitu kan, mendesain pengendalian intern di toko Pinky yang bisa untuk menghindari terjadinya kecurangan keuangan. Ini berarti masalah berkembang. Berkembangnya apa? Tidak hanya memotret pengendalian intern, tetapi kita juga akan menghasilkan ya sebuah sistem pengendalian intern yang bermanfaat untuk menghindari atau mengurangi adanya kecurangan keuangan. Ini contoh kalau masalah berkembang. Kemudian masalahnya berubah total, diganti setelah peneliti memasuki lapangan penelitian. Ya. Dalam contoh pengendalian intern seperti apa? Kok bisa masalah berganti atau berubah total? Di awal ketika orientasi, seperti saya sudah sampaikan di awal, penelitian kualitatif itu harus juga
dilakukan pertama tahap orientasi untuk memastikan bahwa penelitian itu bisa kita lakukan, akses pengumpulan data tidak mempunyai kendala. Tetapi ketika masuk ketika kita akan melakukan pengumpulan data, tiba-tiba misalkan gitu ya, misalkan Tokopedia bangkrut, ternyata bangkrut gitu ya. Setelah bangkrut ternyata diketahui gitu ya, hasilnya diketahui kenapa bangkrut itu karena Tokopedia ada salah satu karyawannya yang itu merupakan karyawan kunci, misalkan itu adalah manajer keuangan, telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, ini bisa masalahnya kita berganti, tidak lagi mengenai pengendalian intern, tetapi kita akan menginvestigasi gitu ya, menginvestigasi atau menggali terjadinya kecurangan di Tokopedia kalau itu diperbolehkan gitu ya. Ini yang disebut masalahnya berganti, karena kan sudah begitu kita akan melakukan pengumpulan data, kita mendapatkan info Tokopedia bangkrut loh. Kalau sudah bangkrut kan untuk apa pengendalian intern gitu kan? Bangkrut, kemudian terdengar bahwa kebangkrutan itu disebabkan karena ada salah satu petingginya yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, oleh karena itu kita ganti masalah kita. Bukan lagi masalah mengenai pengendalian intern, tapi bagaimana kita menggali terkait dengan proses kebangkrutan dari Tokopedia tersebut. Ini yang disebut dengan kalau penelitian kualitatif itu masalah bisa berubah total. Karena apa? Tadi contohnya ya, ada berbagai macam kendala ya. Itu salah satu kendala aja, ternyata begitu kita masuk ternyata tokonya bangkrut. Otomatis kan kita tidak bisa melanjutkan penelitian kalau tokonya sudah bangkrut ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke fokus penelitian kualitatif. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga beberapa bagian sebelumnya ini tadi. Jadi kita tetap akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan informan. Oke ya. Ini akan kita dapatkan ketika tahap orientasi. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan informan. Kalau itu adalah sebuah perusahaan, kita bisa ngobrol dulu, diskusi dulu dengan pemiliknya, apabila kita kenal pemiliknya, atau dengan manajer keuangannya, kalau kita yang kenal adalah manajer keuangannya. Ya, jadi apa yang akan kita teliti itu adalah berbasis masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. Tidak harus perusahaan, bisa masalah yang terjadi di desa, di rumah sakit, di sekolah, di perguruan tinggi. Tidak semua penelitian akuntansi itu harus di profit organization. Gitu ya. Boleh kita meneliti yang non-profit. Jadi kalau yang pertama fokus didasarkan pada permasalahan. Jadi problem based research yang problem based research gitu ya. Riset yang berbasis pada permasalahan yang kita gali dari lapangan. Kemudian menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu gitu ya. Berdasarkan lingkungan-lingkungan tertentu, domain. Misal kita tertarik untuk meneliti perguruan tinggi
Berarti domain kita adalah perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian kita ingin meneliti mengenai akuntansi, misalkan di desa, terkait tadi misalkan pertanggungjawaban keuangan, berarti domain terkait dengan pertanggungjawaban keuangan desa, gitu ya. Itu kalau domain-domain tertentu yang di mana kita tertarik. Untuk tertarik meneliti di desa, sudah kita domainnya di pedesaan terkait misal pertanggungjawaban keuangan. Kemudian yang berikutnya menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek, gitu ya. Misal tadi di UMKM yang sudah cukup berkembang, ternyata laporan keuangannya masih dicatat secara manual di Excel, gitu ya, di Excel. Kita ingin mengembangkan atau ingin memberikan kontribusi sehingga temuan kita nanti bisa membantu UMKM tersebut untuk mencatat transaksinya ke dalam laporan keuangan secara lebih mudah, yaitu dengan aplikasi, gitu ya, dengan aplikasi berbasis Android misalkan. Tentu kalau berbasis Android kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Harus ada teman dari teknik informatika. Tetapi yang tahu bagaimana menjurnal, bagaimana apa saja yang akan masuk di laporan keuangan itu adalah mahasiswa akuntansi. Gitu ya. Ini kalau kita ingin menetapkan fokus pada nilai temuan untuk pengembangan iptek. Jadi temuan kita adalah misalkan desain, gitu ya, desain pembuatan aplikasi laporan keuangan sederhana. Jadi alur-alurnya seperti apa, tapi akan lebih baik langsung bisa menghasilkan aplikasinya, yang itu tentu kita harus bekerja sama dengan mahasiswa teknik informatika. Jadi kalau fokus kita adalah ingin pengembangan iptek, gitu ya, temuan kita pengembangan iptek. Contohnya kita ingin membantu UMKM agar bisa mencatat transaksinya dengan mudah, yaitu melalui aplikasi berbasis Android. Tentu kita kan harus penelitian UMKM itu apa saja transaksinya, gitu kan. Kalau itu UMKM sederhana, ya kita aplikasi kita harus kita sesuaikan. Misalkan tadi untuk kadek jenang ketan apa aja, ya kita nggak apa-apa menciptakan yang sederhana, gitu kan. Di sana apa saja transaksinya? Yang pertama transaksi membeli bahan baku. Bahan bakunya apa, Kadek? Kalau jenang ketan? Bahan bakunya itu salah satunya kelapa, Ibu. Oke, kelapa, apalagi? Kelapa, terus Tepung, gitu kan, tepung. Gula, gitu kan. Nah, gula berarti kan ada transaksi pembelian bahan baku. Kemudian ketika itu masuk proses, seperti itu. Yang kalau itu adalah bidang kita, gitu ya. Bidang kita itu adalah menentukan dulu transaksinya apa saja, gitu kan. Jenis-jenis transaksinya. Alur ketika pencatatan seperti apa itu adalah bidang akuntansi. Tetapi ketika itu membahasakan ke dalam bahasa program itu baru teman kita yang dari teknik informatika. Tapi ketika kita menentukan jenis-jenis transaksi di UMKM tersebut, bagaimana alurnya sampai nanti bisa menghasilkan laporan keuangan itu adalah kita, gitu ya. Ini bagus juga loh Kadek kalau kamu teruskan, misalkan bisa bisa membantu menciptakan untuk aplikasi ya, aplikasi yang sederhana nggak apa-apa gitu kan, tapi berbasis Android gitu kan. Oke, ini kalau pengembangan iptek ya, pengembangan iptek. Kemudian yang berikutnya menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada, yang telah ada. Jadi kita
Kalau ini ya lebih banyak baca jurnal-jurnal, gitu kan. Bukan lagi berbasis permasalahan seperti yang ada di lapangan, tapi fokusnya adalah berbasis permasalahan yang terkait dengan teori yang ada. Teori yang telah ada itu mana yang tidak berlaku, gitu ya. Kita akan teliti. Kemudian, nah ini contoh fokus penelitian. Ini beberapa contoh yang ada di buku saya itu adalah seluruhnya merupakan hasil penelitian saya. Jadi contoh fokusnya adalah penelitian terkait dengan penggalian mengenai struktur governance dan mekanisme dari university governance yang dipraktekkan di dalam situs penelitian serta prinsip-prinsip yang diikuti, gitu ya. Penelitiannya tentang university governance. Tapi apa saja yang menjadi fokus di dalam penelitian mengenai university governance? Yang pertama adalah mengenai fokusnya struktur governance. Ini kalau tingkat S3 gitu kan. Kalau Anda tingkat S1 boleh hanya satu saja tentang struktur governance atau mekanisme struktur governance untuk pertanggungjawaban keuangan gitu kan. Kalau itu akuntansi tentu kita lebih pada yang terkait dengan keuangan. Kemudian fokusnya adalah mekanisme hubungan dari university governance, yaitu antar struktur itu mekanisme hubungannya seperti apa, siapa yang mempunyai wewenangnya apa saja, kemudian yang mempunyai wewenang bertanggung jawab kepada siapa, gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip yang diikuti di dalam university governance. Ini adalah fokus dari penelitian terkait dengan university governance. Kemudian yang dimaksud struktur di sini apa? Yang distruktur adalah struktur governance itu merupakan bagan yang menunjukkan posisi dari masing-masing pimpinan dalam mengelola universitas. Ini yang disebut fokus penelitian seperti ini, gitu ya. Kita harus yang menjelaskan fokusnya apa yang kita teliti terkait university governance. Jadi fokusnya, strukturnya, mekanisme hubungan, dan prinsip-prinsip dari governance atau university governance. Kemudian yang dimaksud struktur yang seperti apa? Apa yang dimaksud struktur? Nah, fokusnya adalah struktur adalah bagan, sebuah bagan atau gambar yang menunjukkan posisi dari masing-masing pimpinan di dalam mengelola universitas. Kemudian apa yang dimaksud mekanisme? Di sini adalah aliran wewenang dan pertanggungjawaban. Kemudian kalau prinsip itu adalah nilai-nilai yang diikuti oleh para pengelola, oleh para pimpinan di dalam mengelola university governance. Ini adalah contoh dari fokus penelitian. Kemudian terkait dengan bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah. Kalau yang namanya rumusan masalah itu selalu harus diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Apa kata tanya itu apa saja? Apa, di mana, mengapa, Bu? Oke, apa? Terus apa lagi? Mengapa? Mengapa? Terus? Bagaimana? Di mana? Bagaimana? Terus? Di mana? Di mana? Itu adalah kata tanya. Yang namanya rumusan masalah itu tentu diawali dengan kata tanya. Ya. Kata tanya apa yang kita gunakan di dalam penelitian kualitatif, gitu ya. Tentu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Coba salah satu kelompok yang contoh skripsinya atau artikel itu penelitian kuantitatif. Coba bacakan rumusan masalahnya. Tentu kelompok selain kelompoknya Kadek, Fahrizal, Sela, dan Ahmad Fauzi. Bentar saya ke toilet ya. Oke, sebentar saya ke toilet.
Kelompok yang lain menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang saya berikan. Oke, kelompok KD kelompok berapa KD? KD kamu kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Berarti kelompok 1, 2, selain 3 ya. Silakan mempersiapkan. Yang Bu Nur tanyakan adalah rumusan masalah di penelitian kuantitatif. Kelompoknya KD juga mempersiapkan bentuk rumusan masalah di penelitian kualitatif. Oke. Saya ke toilet dulu, saya kembali, sudah ada jawabannya. Boleh langsung ditulis di chat. Oke, langsung ditulis di chat aja, biar Bu Nur tinggal baca. Loh, nggak ada yang tulis di chat. Oke, silakan. Kelompok 1.
Ayo silakan. Kelompok 1 siapa? Contoh bentuk rumusan masalah. Kita bandingkan nanti dengan kelompok 3. Kelompoknya Kadek. Nisa aja, Nisa. Ini Nisa. Nisa, kelompok Nisa. Iya, Bu. Sebentar. Kelompokmu Kadek. Rumusan masalahnya apa? Ayo silakan. Jadi ini aja udah Bu Nur kasih contoh. Jadi untuk contoh rumusan masalahnya adalah apakah makna governance bagi sektor publik gitu ya. Jadi apa makna? Bukan apakah ya, apa makna? Jadi pertanyaan kata tanya sudah apa? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya apa, tentu jawabannya adalah sebuah penjelasan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana persepsi emiten terhadap saham tanpa nilai nominal. Berarti kalau bagaimana itu atau apa, boleh ini apa atau bagaimana gitu ya. Apa persepsi atau bagaimana persepsi emiten terhadap saham tanpa nilai nominal. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penerapan New Public Management di Dinas Operasi dan UMKM. Karena kata tanyanya bagaimana, maka jawaban kita adalah penjelasan bahwa New Public Management di Dinas Koperasi dan UMKM diterapkan dengan apa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang itu adalah semua penjelasan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang rumusan masalahnya misalkan apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Jawabannya apa? Kalau pertanyaannya seperti itu. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap saham, harga saham? Jawabannya apa di dalam hasil penelitian nanti? Bisa apa, bisa apa? Jawabannya, apakah kinerja keuangan berpengaruh? Berarti jawabannya bisa iya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Yang itu, jawaban itu akan dihasilkan dari analisis statistik. Oke, itu untuk rumusan masalah. Ini rumusan masalah yang komparatif gitu ya. Atau rumusan masalah yang membantu peneliti untuk membandingkan antara satu konteks penelitian dengan konteks penelitian yang lain. Contoh, apa makna governance bagi sektor publik dan sektor swasta? Jadi membandingkan makna governance di sektor publik dan sektor swasta. Kemudian bagaimana persepsi emiten dan investor, gitu ya. Jadi ini membandingkan antara persepsi emiten dan investor. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penerapan New Public Management di Dinas Kesehatan dan di Dinas Perdagangan. Ini juga membandingkan antara dua konteks sosial.
Kemudian ada rumusan masalah yang bersifat asosiatif. Itu yang memandu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain yang satu dengan yang lainnya. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah bagaimana mekanisme hubungan dalam struktur organisasi di rumah sakit lihat. Oke, jadi ini beberapa bentuk rumusan masalah di dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang terakhir terkait dengan judul penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa peneliti itu bisa tadi ya, bisa bersifat sementara, tapi sifatnya adalah sifat permasalahannya holistik. Holistik itu lebih menyeluruh gitu ya. Sehingga judul di dalam penelitian kualitatif itu bisa juga masih bersifat sementara. Judul boleh berubah gitu ya, sesuai dengan perkembangan nanti ketika di lapangan. Tapi judul juga bisa bersifat tetap gitu ya untuk di dalam penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu lebih fleksibel. Untuk judulnya bisa ganti. Tadi kalau sifatnya tetap, berarti judulnya ya tetap, nggak apa-apa. Dari awal sampai akhir judulnya tetap, gitu ya. Tapi kalau ternyata untuk permasalahannya berkembang, ya judulnya diubah, gitu ya. Atau permasalahannya ganti, ya judulnya bisa diubah. Itu adalah tentang judul penelitian kualitatif. Ini contoh judul penelitian kualitatif, yaitu eksplorasi sistem university governance pada masa transisi. Kemudian membangun university governance dalam dimensi tauhid. Kemudian tax amnesty dalam pandangan Fiskus, atau pengembangan model university governance di era globalisasi pendidikan. Kemudian yang berikutnya fenomena arek pang di Jawa Timur. Yang terakhir penerapan nilai-nilai Islam dalam praktek akuntabilitas organisasi syariah. Ini adalah contoh judul dalam penelitian kualitatif. Oke, sampai di sini saya kira cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ibu ingin bertanya mengenai laporan Medpen berkelompok. Mengenai laporan Medpen per kelompok, Ibu. Ini toh laporan Medpen toh, proposal. Oh iya, Bu. Proposal. Oh, kenapa Kak? Satu. Iya, Bu. Terus apa yang ditanyakan? Kemarin itu kelompok saya kan awalnya mau berbicara tentang industri retail. Nah, itu kami mengubah ke toko online yang ada di e-commerce. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Ya, Kak. Itu untuk penentuan kualitatif dan kuantitatifnya terserah mau ambil proposal kualitatif atau kuantitatif, tapi diharapkan ada ya. Silakan dikoordinir ya Nisa, jangan semua kuantitatif, jangan juga semua kualitatif. Jadi paling enggak ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau enggak salah kemarin sudah seperti itu, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi biar kita bisa mendiskusikan proposal kualitatif yang seperti apa, proposal kuantitatif yang seperti apa. Itu ya, bisa? Iya, Bu. Kalau nggak salah kemarin sudah seperti itu. Ada beberapa kelompok yang nanti proposalnya kualitatif, ada yang kuantitatif. Kemudian untuk penyusunan proposal penelitian,
Sudah saya kasih kan YouTube-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, silakan diputar ya, dilihat bagaimana cara menyusun proposal. Sudah ada di YouTube. Oke, ada pertanyaan? Kita kurang 2 lagi pertemuan ya untuk, berarti ini kita masih ke 10 ya. Masih banyak ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan masih pertengahan Juli kan untuk UAS-nya. Yang penting disiapkan proposalnya saja untuk mahasiswa. Untuk 2 kali pertemuan kan masih tutorial, benar yang menjelaskan, gitu kan. Yang penting disiapkan proposalnya, nanti kita akan diskusikan, kita bahas proposalnya tentang apa yang kurang, sehingga itu menjadi pembelajaran yang baik ketika Anda nanti menyusun skripsi. Oke, saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Tadi yang memimpin doa siapa? Vidya? Siapa tadi? Saya, Bu. Vidya. Silakan. Vidya ditutup. Doa dulu, Vidya. Baik, Bu. Bu Vidya, jangan di-mute. Vidya masih di-mute itu. Ya, Bu, sebentar. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa mulai. Selesai. Oke, kalau tidak ada kendala, kita untuk presentasi proposalnya offline ya. Kita diskusikan aja di grup gitu ya. Sehingga Anda nanti bisa lebih, inilah kita lebih bisa berinteraksi dengan intensif gitu ya kalau offline. Tidak ada kendala ketika Anda presentasi internetnya enggak stabil sehingga enggak dengar gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti. Tapi yang penting siapkan saja untuk presentasi proposalnya. Sudah cukup, saya kira. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Amin. Oke, Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan menulis formulir kejujuran seperti biasa.